Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kasri MPD, salah satu dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Spesialisasi mengajar mata kuliah di bidang konsentrasi pemrograman basis data dengan bobot 3 SKS. Nah, pada kali ini saya akan mengajarkan materi teknik pengajaran dengan menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah yang saya akan ajarkan yaitu mata kuliah pemrograman basis data. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan pemahaman terkait dengan pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan mode pembelajaran pada kuliah pemrograman basis data, di mana di sini akan memberikan penjelasan mengenai konsep teori basis data, konsep pemodelan data relasional yang saat ini banyak dipergunakan dalam database modern. Selanjutnya difokuskan untuk memperdalam RDBMS atau Relational Database Management System, yang dimulai dari mendesain database relasional dengan menggunakan pendekatan entity relationship dan normalisasi. Setelah itu, implementasi pada engine database RDBMS dimulai dengan pembahasan tentang SQL atau Structured Query Language. Kemudian ada Data Definition Language, Data Manipulation Language, kemudian ada manipulasi data lebih lanjut pada engineer database. Selanjutnya juga akan dipelajari juga tentang prosedur, function, dan trigger. Di akhir perkuliahan, mahasiswa juga akan mampu membuat suatu sistem pengolahan basis data menggunakan RDBMS. Dengan mengikuti mata kuliah pemrograman basis data ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal. Yang pertama, memodelkan data secara logik untuk mengembangkan database relasional dengan tepat. Memahami dan menjelaskan konsep teknologi basis data, pemodelan basis data relasional, dan manipulasi data menggunakan SQL dengan akurat. Memahami menggunakan data modeler dan open database connection dengan benar. Memahami, menganalisis, dan mengimplementasi desain database dari suatu studi kasus ke dalam aplikasi atau software DBMS dan platform bahasa pemrograman sesuai dengan rubrik penilaian. Mampu menyajikan dan memaparkan solusi permasalahan untuk studi kasus yang diberikan secara percaya diri. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan sejawat untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan secara aktif dan efektif. Kemudian yang ketujuh, mampu memodelkan data secara logik untuk mengembangkan database relasional dengan tepat. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Nah, adapun topiknya adalah yang pertama, komponen basis data. Yang kedua, arsitektur basis data dan lingkungan sistem basis data. Yang ketiga, pemodelan data dengan IRD. Yang keempat, relasi logik supertype, subtype, inheritance, generalization, dan specialization. Yang kemudian yang kelima, normalisasi dan denormalisasi data. Yang keenam, desain logik ke desain fisik basis data. Yang ketujuh, data modeler dan open database connection. Yang kedelapan, model IR dengan metode Shen. 9, data definition language dan data manipulation language. 10, data query language, data control language atau DCL, dan transaction control language. Yang ke-11, database management system atau DBMS. Kemudian yang ke-12, fragmentasi data dan aturan fragmentasi. 13, mid-level open database konektivitas. Kemudian yang ke-14 atau yang terakhir, overview multi-platform database. Setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan
DIA. Yang pertama adalah delivery. Delivery di sini bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa saya. Kemudian penyampaiannya itu saya menggunakan media PowerPoint, kemudian learning management system untuk bisa berdiskusi, memberikan materi atau mengupload materinya di LMS-nya. Kemudian di sini saya menggunakan buku digital. Dengan begitu buku digital ini diwajibkan untuk semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman basis data, sehingga mahasiswa bisa belajar secara mandiri di rumah. Yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Saya memberikan respon atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa bertanya atau memberikan pendapatnya terhadap materi perkuliahan yang saya bawakan. Yang terakhir adalah asesmen. Asesmen di sini adalah saya bagaimana menilai mahasiswa. Karena di awal pertemuan pertama biasanya kami dosen dengan mahasiswa itu melakukan kontrak perkuliahan. Nah, di dalam kontrak perkuliahan tersebut sudah disepakati bagaimana untuk proses penilaiannya selama kurang lebih 16 kali pertemuan, dan juga bagaimana terkait dengan bobot penilaiannya. Berikut merupakan video pembelajaran saya yang membahas tentang pemodelan Entity Relationship Diagram atau IRD, di mana di dalam materi tersebut akan membahas tentang tahapan-tahapan pembuatan IRD. Kemudian di situ juga saya menjelaskan tentang contoh-contoh atribut, contoh entitas, dan kemudian hubungan antara entitas dengan atribut tersebut, di mana ada yang namanya relasi. Di dalam database itu kan perlu namanya atribut, ada entitas, sehingga antara tabel itu atau atribut-atribut di dalam entitas itu ada hubungannya, dia berhubungan. Kemudian proses pembelajaran ini saya lakukan tatap mukanya dengan media online atau menggunakan aplikasi video conference yaitu Zoom Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita akan masuk di mata kuliah pemrograman basis data. Dan pada pertemuan hari ini kita masuk di tahap-tahapan pembuatan IRD. Oke, sebelum kita masuk pada materi, mungkin terlebih dahulu kita buka dengan doa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita masuk di tahap-tahapan pembuatan IRD. Teman-teman perlu ketahui sendiri bahwa IRD itu adalah Entity Relationship. Ada beberapa tahapan dan ada yang perlu teman-teman pahami terkait IRD ini. Kenapa kita harus memahami terkait IRD? Karena dalam pembuatan basis data, pembuatan database itu harus memahami dulu tahapannya, sehingga pada saat kita membuat basis datanya itu sudah paham, oh ternyata entity itu seperti ini, ternyata atribut itu seperti ini, supaya teman-teman tidak keliru di mana letaknya entity, di mana letak atribut, di mana letaknya relasi, seperti itu. Pertemuan kali ini Bapak mencontohkan IRD penjualan barang online. Contoh, ini adalah analisis kasus penjualan barang yang paling sederhana. Kalian bisa menjadikannya sebagai referensi untuk membuat rancangan yang mungkin lebih kompleks dari ini. Kita ketahui bersama bahwa penjualan adalah aktivitas menjual produk, bisa berupa barang ataupun jasa. Aktivitas ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, itu penjual dan pembeli adalah orang atau manusia subjeknya. Pada studi kasus kali ini kita akan mencoba merancang basis data menggunakan pemodelan IRD. Nah, dalam pemodelan IRD itu ada namanya syarat-syarat atau aturan dalam perancangannya. Nah, apa itu aturannya atau perancangannya? Kalau dalam kasus ini adalah penjualan barang online.
Yang pertama itu ada namanya seorang penjual yang dapat menjual banyak barang. Kemudian ada namanya pembeli dapat membeli lebih dari satu barang. Kemudian stok barang akan berkurang sesuai jumlah barang yang dibeli. Di dalam juga ada namanya nomor telepon penjual boleh lebih dari satu. Kemudian penjual, pembeli, dan barang yang dapat diidentifikasi dengan ID yang berbeda atau unik. Nah, kenapa di sini ada ID yang berbeda dan unik? Karena memang di dalam pembuatan IRD itu ada namanya entitas. Di dalam kasus ini ada 3 entitas. Ada yang tahu nggak entitas yang dalam kasus penjualan barang online ini apa saja? Bisa sebutkan. Penjual, pembeli, dan barang, Pak. Oke, penjual, pembeli, dan barang itu adalah entitas. Teman-teman sudah mulai paham ini berarti. Oke, langkah-langkah membuat IRD. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan entitas dulu. Setelah kita menentukan entitasnya, baru kita menentukan atribut yang termasuk atribut kunci. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi relasi dan kemudian menentukan kardinalitas. Itu ada langkah-langkah dalam membuat IRD. Ada 4. Teman-teman bisa catat ini. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa dalam kasus ini ada 3 entitas dan sudah dijawab juga sama teman-teman tadi, adalah penjual, pembeli, dan barang. Ini memang Bapak mengambil contoh paling sederhana yang kiranya teman-teman bisa memahami bahwa entitas itu seperti ini, kemudian atribut itu seperti ini. Di dalam menentukan entitas itu sebenarnya kita kalau mungkin teman-teman ingin mengambil contoh lain selain contoh barang ini, penjualan barang, teman-teman bisa misalkan dalam contoh kasus lain itu adalah misalkan siakat sistem informasi akademik kampus. Nah, siakat ini kan ada di situ ada, ya kita ambil contoh sederhana juga, ada namanya entitas mahasiswa, ada entitas dosen, dan ada entitas perkuliahan. Nah, kita ambil contoh 3 entitas itu tadi. Berarti ada mahasiswa, dosen, dan perkuliahan atau mata kuliah. Sama seperti penjualan barang online ini, ada penjual, pembeli, dan barang. Itu namanya entitas. Jadi entitas itu kita bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kebutuhan kita dalam membuat database seperti itu. Oke. Nah, langkah-langkah menentukan atribut. Setelah kita menentukan entitas, tadi kan entitasnya penjual, pembeli, dan barang. Selanjutnya adalah kita menentukan atribut apa saja yang ada di setiap entitas tersebut. Nah, di sini dalam kasusnya itu ada penjual, pembeli, dan barang. Bapak sudah menentukan ini. Sudah sebagai contohnya teman-teman bisa lihat di mana di entitas penjual ada namanya atribut. Yang pertama di penjual ada ID penjual, ada nama penjual, email, nomor telepon, dan alamat. Kemudian di pembeli, entitas pembeli ada atribut namanya ID pembeli, ada nama pembeli, ada alamat, dan email. Nah, di entitas barang ada namanya ID barang, nama barang, harga, dan stok. Itu, teman-teman pahami dulu ya. Ini adalah merupakan atribut dari setiap entitas. Kita kan tadi sudah memilih 3 entitas ini. Sekarang kita tentukan atributnya. Nah, di contoh ini Bapak sudah memberikan contoh bahwa setiap entitas ada atributnya. Nah, mungkin teman-teman melihat di ID penjual itu kan ada namanya integer, ada string, ada juga di sini? Ya, integer ada. Mungkin kalau teman-teman lihat mungkin pertanyaan ini apa Pak? Integer, string ini. Oke. Di dalam basis data itu atau database ataupun basis data itu namanya tipe data. Nah, tipe data ini adalah kita namanya karakter dalam atribut tersebut. Kita ambil contoh. Di dalam ID penjual itu kan di sini Bapak kasih
tipe datanya adalah integer. Integer. Nah, integer di sini dia lebih ke angka. Misalkan ID penjual 000101. Nah, jadi dia pasti dia hanya angka saja, tidak berupa apa teks atau berupa simbol atau berupa apa ya karakter yang lain. Itu memang integer karena memang di sini ya untuk angka. Nah, teman-teman lihat lagi di berikutnya di atribut penjual ada namanya nama penjual. Nah, di situ kan tipe datanya string. Akan ada perbedaan, Pak. Ini kan ID penjual integer. Nah, kemudian ada ID nama penjual string. Kok beda? Nah, oke. Nah, kenapa berbeda? Karena memang sesuai dengan kebutuhan apalagi namanya kebutuhan atribut tersebut. Misal kalau nama penjual kan kita lihat nama, apalagi nama-namanya orang Indonesia ini, orang Papua ini, biasa kan pakai ya nama Rosalina Klagaf. Nah, itu kan dia semua itu kan huruf, tidak ada angkanya. Jadi itulah kenapa kita gunakan string karena tipe datanya itu lebih ke huruf seperti itu. Nah, beda kalau misalkan kita pakai di situ nama orang itu hanya berupa angka saja. Jadi kita hanya gunakan integer. Kenapa di sini kita bisa gunakan string? Karena string ini bisa kita apa ya namanya kolaborasikan, bisa menggabungkan antara angka, simbol, dan huruf seperti itu. Nah, kita ambil contoh lagi di atribut penjual berikutnya itu kan ada email. Email kan bebas nih kita menulis email. Misalkan tamrin@gmail.go.id. Itu kan ada beberapa karakter di dalamnya. Ada karakter angka, karakter sorry, huruf, ada karakter titik, ada karakter simbol at gmail gitu. Jadi kan ada beberapa karakter atau tipe data di dalamnya. Sehingga itu yang membuat kita harus menggunakan string. Beda halnya dengan ID penjual tadi. Karena di sini Bapak ID penjual pakai integer. Kenapa pakai integer? Karena kita di sini fokusnya hanya menggunakan angka. Kenapa menggunakan angka? Supaya dia terdata sebagai primary key atau biasa kita singkat itu PK atau kata kunci. Itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya lagi, loh, apalagi ini Pak kata kunci? Oke, dalam sebuah atribut, setiap apa ya, dalam satu entitas harus ada satu atribut yang menunjukkan sebagai kata kunci dari sebuah entitas tersebut. Kita ambil contoh tadi entitas penjual. Penjual itu harus ada namanya kata kuncinya di dalam atributnya. Dalam atribut di sini saya menggunakan atau Bapak menggunakan ID penjual sebagai primary key atau kata kuncinya. Karena memang kata kunci ini kan sifatnya unik dan tidak boleh sama dengan atribut-atribut lain. Sehingga kita menggunakan enter di sini. Jadi ID penjual di sini tidak akan mungkin sama dengan apalagi namanya dengan ID penjual yang lainnya. Makanya di sini Bapak gunakan sebagai primary key atau kata kunci. Sebenarnya bisa saja. Ini kalau untuk kata kunci tidak harus integer ya teman-teman. Bisa string, bisa apa ya, bisa varchar, bisa char, tergantung dari kebutuhan dari teman-teman mau pakai apa. Tapi intinya namanya kata kunci pasti harus berbeda dengan atribut-atribut yang lainnya. Nah, kita lihat di sini misalkan apa entitas pembeli. Entitas pembeli di situ Bapak masukkan integer karena memang untuk ID saja kita hanya menggunakan apa angka. Jadi kalau sudah masuk nama, alamat dan email itu bisa gunakan string. Banyak sebenarnya tipe-tipe data yang bisa digunakan, tapi tergantung itu lagi tergantung dengan kebutuhan kita itu apa sih. Apakah kita namanya itu cukup nama saja, cukup huruf saja, atau bisa kita membolehkan pengguna menginput nama dengan huruf dengan huruf dengan angkanya di apa ya kombinasikan.
Kalau memang dikomunikasikan ya kita bisa pakai string atau tipe data yang memang memperbolehkan menggunakan angka dengan huruf atau dengan simbol-simbol yang lain. Seperti itu. Oke, ya di sini Bapak ada kasih keterangan atribut dengan kode PK akan menjadi atribut kunci atau primary key pada masing-masing atribut atau masing-masing entitas. Nah, seperti yang Bapak jelaskan sebelum tadi, bahwa memang dalam sebuah entitas itu pasti ada satu atribut yang menjadi primary key sebagai pembeda dan itu tidak boleh sama. Di sini fungsinya untuk apa sih Pak? Primary key ini? Ini sebagai identitas entitas tersebut, bahwa atribut penjual itu ada ID penjualnya sebagai penghubung nanti untuk merelasikan dengan entitas yang lain, entitas pembeli di sini atau entitas barang. Jadi memang harus ada namanya pembeda. Di sini Bapak pakai ID penjual, ID pembeli dan ID barang sebagai primary key-nya. Betul. Tapi sebenarnya teman-teman untuk tipe data ini teman-teman bisa cek lagi nanti di panduan itu ada beberapa tipe data. Ini sebagai contoh saja, ada tipe data integer, ada string. Tapi masih banyak sebenarnya tipe data yang lain. Misalkan kalau kita menggunakan atribut apalagi atribut waktu. Nah, waktu itu beda juga. Kita tidak harus menggunakan integer atau string. Kita bisa menggunakan tipe data time atau date. Nah, itu dia menunjukkan untuk uh, atribut waktu seperti itu. Jadi macam-macam tergantung dari itu tadi yang Bapak sampaikan kebutuhan teman-teman dalam membuat pas data database. Oke, selanjutnya kita menentukan relasi dan kardinalitas. Dalam kasus ini kita apa ya? Relasinya itu adalah menjual dan membeli. Karena memang yang apa ya? Yang nyambung dengan entitas tadi penjual itu menjual barang. Kemudian kalau entitas membeli dia uh, membeli barang. Jadi itu relasi yang bisa kita hubungkan teman-teman. Nah, di sini menjual merupakan relasi antara entitas penjual dan barang, yang berarti setiap penjual boleh menjual barang ataupun apapun yang ingin dijual. Kemudian kardinalitas relasi antara penjual dan barang adalah one to many. Karena seorang penjual itu bisa menjual banyak barang. Kemudian berikutnya adalah membeli. Nah, membeli merupakan relasi antara entitas pembeli dan barang. Yang berarti pembeli dapat melakukan pembelian barang yang dijual oleh petugas. Nah, kardinalitas relasi antara pembeli dan barang adalah many, one to many. Karena seorang pembeli dapat membeli barang atau dengan kata lain banyak barang boleh dibeli oleh seorang pembeli. Artinya kalau saya sebagai pembeli saya bebas membeli banyak barang di dalam satu penjualan misalkan. Nah, itu kardinalitasnya adalah one to many. Seperti itu. Ini adalah untuk menentukan relasinya ya, teman-teman. Oke, ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat kan untuk IFD penjual, entitas penjual adalah seperti ini, di mana penjual itu ada namanya ID. Jadi teman-teman lihat ini, penjual itu dia apa ya, di dalam sebuah kotak seperti ini ya. Dia punya apa ya, kayak simbolnya kotak. Kenapa kotak? Kemudian di ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, itu dia apa ya, bulat atau oval atau lonjong gitu.
Karena memang ini apa ya, kita tidak sembarang menentukan dia punya simbol seperti ini, tidak. Contohnya penjual, dia agak persegi panjang karena memang simbol untuk entitas itu adalah seperti ini. Nah, kalau yang lonjong seperti gambar ini, ID penjual, nama penjual, email, dan nomor telepon itu adalah simbol atribut. Nah, karena memang entitas atribut itu beda, beda simbolnya di dalam sebuah IRD itu. Oke, kemudian di sini entitas barang. Tadi kan ada 3 entitas ya, entitas barang, penjual, dan pembeli. Nah, entitas barang karena memang dia ini adalah entitas, jadi biar ada di simbol atau dalam bentuk kotak persegi panjang. Ya, menunjukkan artinya ini menunjukkan entitas. Kemudian di sini entitas pembeli. Pembeli itu entitasnya seperti ya, dalam entitasnya adalah pembeli, kemudian atribut pembeli itu ada ID pembeli, nama pembeli, email, dan alamat. Nah, kalau kita gabungkan ke seluruhnya tadi seperti ini. Ini adalah IRD atau contoh atau gambar diagram entity relationship. IRD. Di mana di sini tadi di sini sudah apa ya, menggambarkan keseluruhan. Di sini ada namanya atribut, ada entitas, ada namanya relasi atau apa ya, penghubung. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sebenarnya ada tadi kardinalitas ya. Kardinalitas itu adalah apa ya, hubungan antara entitas satu dengan entitas lain. Misalkan dalam penjual, penjual ini dia menjual barang lebih dari satu. Artinya berarti kardinalitasnya itu adalah one to many. Ya, penjual menjual barang lebih banyak, lebih dari satu. Jadi one to many hubungannya. Sementara kalau barang dengan pembeli, ini hubungannya adalah kardinalitasnya itu adalah many to one. Barang itu dapat dibeli oleh satu pembeli. Dia banyak barang bisa dibeli oleh satu orang pembeli. Jadi pembeli itu atau pembeli membeli banyak barang. Oke. Nah, teman-teman itu adalah salah satu contoh pembuatan ILD. Kalau sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Pak. Oke, siapa? Nur, silakan Nur. Dalam entitas itu kan ada entitas objek dan entitas orang, Pak. Tetapi kenapa berada di entitas yang berbeda? Oke. Oke. Iya, jadi misalkan dalam satu database itu, Bapak kasih contoh, dalam satu database itu ada objek atau namanya orang. Nah, orang itu kan masuk dalam entitas. Nah, yang menjadi pertanyaan memang kenapa dalam orang itu bisa berada di 2 entitas seperti itu ya. Dalam kasus ini ya, kita ambil contoh kasus ini, Bapak membuat database penjualan online. Jadi di situ ada namanya pembeli dan ada penjual dan barang entitasnya. Nah, sementara di 3 entitas yang Bapak kasih contoh tadi ada satu barang. Barang kan memang bukan orang, dia masuk entitas. Tapi yang entitas 2 ini adalah pembeli dan penjual, ini sama-sama orang. Nah, mungkin maksudnya dari Nur Rahmawati ini tadi, kenapa dalam satu objek itu ada 2 entitas yang berbeda? Ini sebenarnya nggak masalah kalau dalam kita membuat database, tidak menjadi persoalan karena memang di dalam database itu orang itu sesuai dengan kebutuhannya kita. Ya, karena memang kita kebutuhannya dalam pembuatan database adalah penjual dan pembeli, jadi kita akan bagi 2 memang. Orang yang satu adalah pembeli, orang yang satunya adalah penjual. Jadi di sini bukan dilihat orangnya sih sebenarnya, dilihat dari apa aktivitas yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi memang pasti akan terpisah seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Itulah tadi pembahasan tentang entity relationship diagram dan memahami tahapan pembuatan IRD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.